Jokowi. Majulkan Gibran. Ingat, 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah membuat kita sengsara. Majulkan Gibran. 10 tahun Indonesia hancur dipimpin oleh Jokowi. Ulang sejarah, berbeda, Warna-warni, wadah, lempeng. Bapak polisi, saya anaknya. Tidak ada negosiasi selain dengan saya. Juga hati nurani Bapak. Saya. Kita di sini sesuai dengan SOP Pak. Kita juga ada surat Pak. Pak. Itu apa Pak? Pak. Pak. Jangan Bapak. Jangan tahan-tahan Pak. Jangan tahan-tahan Pak. Pak. Tutup jalan. Ini nggak ada yang Nggak bisa, Pak. Tutup jalan. Pak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tahan. Ada lubangnya nggak ini ya? Ada apa-apa? Nggak apa-apa lah. Aku ini bagus nih, Bro. Nih. Kali itu kali. Ya udah naik, pegang sini. Tanggung, pegang ini nih bro, tanggung bro. Ini bro. Tanggung. Hah? Bukan baris krim kan bahan kan? Iya, mana bahan aku apa? Saya baru tahu, baru dengar loh. Aku nggak tahu itu bahan. Baris krim, jangan. Bapak nih mau ini mau apa belok. Enggak Pak. Kalau gua fotoin temen gue dulu. Ini kurang tengah kan? Apalagi setelah 10 tahun kemarin, sekarang sudah mulai terbuka borok-boroknya. Kita sekarang rakyat bergerak yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Kita sepakat untuk satu, adili Jokowi, dan yang kedua, makzulkan Gibran. Tangkap dan adili Jokowi. Majulkan Gibran. Ingat, 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah membuat kita sengsara. Dan setelah 10 tahun ini sudah banyak terbuka kalau di sepanjang masa Jokowi berkuasa telah banyak pulau-pulau kita yang berpindah. Jokowi bajingan. Jadi berarti kita rakyat kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tangkap dan adili Jokowi. Dan turunkan Gibran, merdeka. Tapi mendekat bisa kedengeran.
masih numpuk lagi nasi bungkus. Bukan. Bener nggak sih? Sekali lagi. Agak lah, kagak ada nasi Artinya, bungkus ini di sini. pada saat di Bundaran HI, apa yang harus kita lakukan? Basah-basah tuh. Pada saat di Bundaran HI, biar lebih menarik, ya, karena biasanya tidak ada orang yang berani di Bundaran HI itu politik. Tidak berani, karena memang negara sudah memang mengharuskan kita rakyat ini untuk bertindak. Ingat loh, kita yang punya negara ini bukan keluarga itu, bukan oligarki itu, tetapi kita rakyat Indonesia. Jadi ya, kita akan sekali lagi kita akan memutari Bundaran HI 2 kali. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan pada saat kita memutar itu? Real, oke. Apa real-realnya? Dan adili Jokowi, ya, turunkan Gibran, ya. Kemudian bebaskan PIK 2, ya. Kemudian kembalikan semua tanah, sumber daya alam kepada rakyat Indonesia. Tapi harus ada yang harus di Bundaran HI kita tidak turun. Kita hanya muter 2 kali sambil berteriak, kita Garuda, bukan Garuda. Kita Garuda, bukan Garuda. Dulu. Pak, sini Pak. Itu aja dari saya, hanya menambahkan. Makasih Bang ya. Masalah tolak yang belum berarti kan begini ya, kan saya sudah masukkan ke dalam tipe kendaraan yang akan aksi. Iya, tapi aturan bagiannya nggak boleh Nah, tamrin. kemudian termasuk bajai itu, bajai sepeda. Artinya kalau memang nggak boleh Pak, Ya, justru dari sekarang harusnya saya- yang minnya dong, yang minnya pada saat ibu ini nggak boleh loh. Ya, jangan salahkan saya. Tapi Enggak, kan Ibu memang begini. Yang nggak nggak boleh, bisa. bajai boleh. Permasalahan jalur protokol ini bajai tidak diperkenankan. Sopir Itu bajai pasti udah bukan. tahu juga, Bu. Kalau ibu bawa bajai semua silakan, tapi tidak melalui jalan protokol karena undang-undang lalu Aku tahu, lintas Pak. Aku tahu. nggak boleh Aku jalur tahu. Tapi protokol. dia jalurnya jalur lain. Jalur Silakan. lain itu. Itu aja kok. Mau sampai nanti ke selatan pun silakan. Apa-apa tapi silakan, jangan lewat ini. laut protokol Nanti tahu bajainya. Jadi terjadi ada perbedaan antara yang di jalan, petugas yang di jalan Bapak dengan yang ada di kantor. Iya kan? Karena saya tahu, aku tahu Pak. Ini nggak boleh. Tapi karena ini kan kita tahu pawai, karnaval. Karnaval itu kan bisa apa aja. Iya nggak? Saya kan hanya mengimbau. Jangan nanti kalau sudah ditilang sama Kalau masyarakat, ditilang jangan salah. kan itu bukan saya yang nilang, soalnya lalu lintas. Bukan kita, nggak wewenang Kita kita. Tapi itu. Enggak, saya Nggak kan wewenang mengimbau. kita menyampaikan Jadi kalau aja. yang ditilang saya udah nggak salah lagi loh, gitu loh. Kita udah menyampaikan itu aja. Kita mengimbau. Ya, alangkah baiknya saran saya didengar. Nanti bajainya kan tujuannya sama juga, pakai Sama jalur kok. yang lain. Iya. Artinya apa keluar dulu dari Ya, rombongan. ini oke, ini hari ini saya nyala ya, karena bajai nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kita ada 5 bajai, kalau itu kan sayang, kasihan. Kalau ini karena hanya ada 1 bajai, saya Iya, mengalah. kasihan Oke. jalur protokol loh, Bu. begini, Pak, artinya harusnya dari awal kan kita kan udah itu kan kewajiban kita jujur. Maksudnya semua kita Ya, ada tertera. tertulis. Semua kita tertulis di sana, ya. Dan aturan pertama nggak apa-apa, santai, selamat karena mereka dia tidak sendiri, dia ada di dalam barisan. Kan gitu ya Pak? Iya. Kecuali kalau dia di luar barisan. Tapi kan dia ada di sini di dalam barisan kita. Iya, gini Ibu. Iya. Bu, izin, situ kan ada etle. Emangnya kita bisa bicara dengan etle? Saya aja ditilang kalau etle. Disinilah kami memberikan edukasi. Menyampaikan, bukan apa-apa. Kita menghimbau, tapi kalau ibu tetap ngotot ya. Ya silakan, silakan. nanti Itu pilihan ya. Ah. Saya tidak memaksakan Oke, Pak. juga. Ya deh, oke. Saya kan hanya menjaga. Ya Pak. Jangan sampai nanti ditilang kan kasihan yang Ah. karena yang dalam bukan saya juga lantas gitu Ya, Bu. Untuk Oke. aja silakan. Ya padahal udah tertulis kok Pak. Ya kan Oke, kita tapi- dari Intel bukan Oke, saya juga. oke, Kan oke. bukan saya yang dari MSP. Marahin Pak Intelnya Pak. Oke. Oke ya. Gitu ya, makasih. Isinya tuh ada 5. Halo Pak Komandan. Bajai tetap Ya, ya. terserah. Ya. Kalau saya, tapi kalau ditilang jangan salah. Bang udah dicantum, coba dicek di Mabes. Apanya itu? SP.
SP apa itu? Surat pemberitahuan. Ya itu loh yang tadi saya bilang. Yang loh. tadi dibahas itu Pak. Kalau kita Enggak, sudah gini, punya Ibu, SP. mohon maaf Ibu biar tahu jalur protokol Iya, undang-undang kita lalu udah tahu, lintas, udah tahu, iya, ya kan? udah tahu, Tidak Pak. boleh Tapi roda bukannya, 3. Pak, itu bukannya pengecualian. Kan Nggak iya ada. kan pengecualian. Enggak ada. Sudah termasuk di dalam SP dan tidak ada penolakan di sana. Unjuk rasa itu enggak ada. Loh, surat perintah udah ada loh, Pak. Bapak turun di sini karena ada SP kan Pak. Coba Bapak Jadi itu deh. kita ini hanya menyampaikan. Silakan mau dibawa ya silakan. Dan jadi masalah ya. Kalau kita nggak ada. Iya. Iya. Kami berlindung dari SP yang sudah kami berikan. Ya silakan. Iya. Jadi kalau polisi bertindak Kita itu berarti yang menyampaikan. melanggar itu adalah polisinya. Karena kan itu ada etle, ya kan? Etle kan tilang itu otomatis ya kan? Itu aja. Yang datang, Pak Oli sama Pak Hensel. Pak Oli sama Pak Hensel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih karena teman-teman sudah mau datang ke sini dan kita akan bersama kita berjuang bareng ya. Dan satu lagi mengenai rute ya. Rute itu kita akan melalui Jalan Medan Merdeka, kemudian oleh kota kita balik, di sana kita akan sorry. Jadi kita akan melewati Jalan Medan Merdeka, kemudian akan menuju Tamrin, ya, menuju Tamrin, kemudian ke Bundaran HI, terus ke Sudirman dan baru sampai ke Barreskrim, ya. Satu hal, jangan pernah kita menyerah, apapun yang terjadi, ini adalah negara kita, Indonesia adalah milik kita, bukan milik keluarga mereka, apalagi oligarki. Kita bangkit tanpa oleh oligarki. Ya, ini ada teman-teman kita yang dari Banten. Mereka akan kita berikan kesempatan pertama untuk orasi, untuk menceritakan bagaimana tanah mereka, bagaimana rumah mereka yang diambil. Jadi sekarang kita mungkin berdoa dulu, saya tutup dan kemudian kita berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru kemudian kita berjalan ya. Berdoa. Ya berdoa masing-masing. Jangan dong, berdoa dulu. Berdoa menurut Nama bangsa. Baca juga. nanti nyanyi Indonesia Raya dan tadi siap ya. Bangsa ya Mas. Mari sama-sama. Yang pertama kita niatin karena Allah buat kemaslahatan umat. Jadi apa yang akan kita jalani insya Allah akan menjadi nilai ibadah buat kita semua. Setiap langkah kita dari rumah insya Allah menjadi ciparoh akan menghapus dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Rabbana ya Karim, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Amin. Allahumma biaqil Fatihah, bisil Fatihah, Amin. wa bi kalimatil Fatihah, Amin. ya Barijal Ham, ya Kasifal Qum, ya Amin. Bariyah biyakfir wa irham, wa Amin. ya Bala ya Allah, wa Amin. ya Bala ya Rahman, wa ya Bala ya Rahim, da'wahum fiha, subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam. Amin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Garuda bukan laga. Indonesia Garuda bukan laga. Indonesia Garuda bukan laga. Allahu Akbar. Ini kosong cuman nggak pakai helm. Ayo, motor duluan, motor duluan. Motor jangan duluan, motor mundur dulu. Diikuti oleh mobil nomor 1, mobil yang ada namanya. Ada Ribuan kelas, ribuan. Jadi komposisinya adalah motor dan diikuti oleh mobil-mobil. Motor ke depan, motor. Motor tidak ada yang di depan, motor di belakang semua.
deketin. Mic-nya deketin, biar suara lu jelas. Ya. Oke teman-teman, saya mohon teman-teman menyuarakan isi hati rakyat. Kami sudah muak 10 tahun negara ini rusak, semakin rusak dan semakin rusak. Tidak pantas seorang Gibran menjadi wakil presiden. Masukkan pembangunan mundur Gibran. Kami sudah muak, kami sudah tidak mau dibohongi lagi. Habis anggaran negara ini, habis kekayaan masyarakat negara ini untuk kalian, untuk oligarki, untuk polikroni. Kemana kalian ingin memajukan masyarakat ini? Kalau bukan memajukan kantong uang kalian, mundur Gibran, mundur, masukkan Gibran, turun. Begitu. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Pertama-tama saya mengucapkan maaf kepada seluruh pengguna jalan karena telah mengganggu daripada jalur perjalanan saudara-saudara sekalian. Namun hari ini apa yang kami bawa adalah amanat daripada penderitaan rakyat, yakni memutuskan untuk bersuara dan berteriak tentang pemakzulan wakil presiden yang dipilih melalui rusaknya nilai-nilai demokrasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan yang seharusnya sudah diatur secara real, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ketidakmampuan Gibran dalam berpikir sebagai seorang negarawan merupakan syarat sah untuk kemudian kita memakzulkan Gibran dan memundurkan Gibran dari jabatannya karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan oleh anak yang merupakan wakil presiden yang prematur dan lahir dari pengangkangan atas konstitusi, saudara-saudara sekalian. Mungkin untuk penilaian hukum akan diberikan oleh kawan saya Ahmad Castella SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harapkan keadilan akan datang. Bapak Ibu, para pengguna jalan yang kami hormati, mohon maaf karena kami telah mengganggu jalannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami turun ke jalan bukan atas perintah siapapun, bukan atas instruksi dari siapapun, tapi karena panggilan hati atas keresahan kami semua terhadap bangsa hari ini. Bapak Ibu, hari ini negara kita yang kita cintai dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu kami telah menyaksikan bahwa telah terjadi pelacuran dalam konstitusi negara kita, Republik Indonesia. Diangkatnya seorang wakil presiden yang belum pernah menjadi apa-apa, tiba-tiba dipimpin menjadi wali kota dan kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Dengan itu telah melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk itulah kami dari Akar Indonesia turun ke jalan untuk meminta kepada para yang ada di Istora Senayan, untuk meminta kepada mereka agar segera melaksanakan tuntutan kita, yaitu pemakzulan terhadap wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabumi. Sepakat? Oke, selanjutnya saya berikan kepada orator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun kita dibohongi dengan pemerintah Jokowi untuk anaknya Mas Gibran turun atau dimakzulkan. Kita di sini tidak ada yang membuat kekacauan ya. Di sini adalah suara rakyat dan kami mohon maaf atas pengguna jalan. Dan untuk orasi selanjutnya, saya ini salah satu dari masyarakat yang tertindas dari Banten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta sekalian, pertama-tama
Kami mohon maaf perjalanan saudara-saudara sekalian terganggu, tetapi ini adalah hal yang mendesak harus kita suarakan saudara-saudara sekalian. Jokowi selama 10 tahun saudara-saudara sekalian telah menyebabkan kerusakan yang begitu parah dalam sendi-sendi kehidupan kita saudara-saudara sekalian. Salah satunya adalah di Banten Utara saudara-saudara sekalian. Demi ambisinya saudara Jokowi Widodo membangun IKN, dia telah menggandaikan tanah Banten kepada oligarki saudara-saudara sekalian. Oligarki Aguan saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara-saudara sekalian, hukum telah menjadi racun bagi kami rakyat di Banten. Dan rakyat seperti kami telah kehilangan obatnya saudara-saudara sekalian. Tanah-tanah rakyat dirampas, sungai-sungai diurus, Bapak polisi, lalu di hulunya saudara-saudara sekalian banyak. Bapak polisi, kenapa kita dihentikan? Saya sudah membuat SP dan rutenya sudah sesuai. Kenapa? Apakah Anda mau melindungi Menteri Bahlil? Karena saya tahu di pojokan itu adalah kantornya Bahlil. Pak, saya tidak membuat kesalahan. Saya tidak membuat kesalahan. Artinya, saya akan tetap melewati rute yang sudah saya laporkan kepada Polda. Kalau tidak, kita tutup jalan di sini. Kalau tidak, kita tutup jalan. Kita tutup jalan. Bapak polisi, saya anaknya. Tidak ada negosiasi selain dengan saya. Udah nggak jalan Pak. Bapak polisi, jangan sampai saya tutup jalannya. Saya hanya mau jalan berdasarkan rute yang sudah ditetapkan dan yang sudah saya ajukan kepada Polda. Saya tidak mau berubah-ubah. Kasih Pak. Saya tidak mau berubah-ubah atau peserta aktif kita tutup jalan. Bapak, buka hati nuraninya. Kami membela bapak-bapak semua. Peserta aktif kita tutup jalan. Habis di sini. Kami rakyat yang punya jalan Bapak. Kami biasa saja tidak bikin rusuh. Kami mohon dengan syarat. Buka jalan yang di depan. Kami adalah rakyat yang harus kalian jaga. Maju ke sini. Peserta aktif. Kita tutup jalan Pak, kita tutup jalan ya. Pertama, tutup jalan. Buka hati nurani Bapak. Saya. Kita di sini sesuai dengan SOP Pak. Kita juga ada surat Pak. Pak. Itu apa Pak? Pak. Pak. Jangan, Bapak, jangan tahan-tahan Pak, jangan tahan-tahan Pak, Pak. Pak, sekali lagi kepada Bapak Raspati. Mana Bapak Raspati? Bapak, saya sudah bicara kepada Bapak kemarin sore. Dan rute ini sudah disetujui oleh Bapak. Saya tidak mau Pak. Paginya jelek, sorenya di tempe. Pilihannya Bapak adalah buka ini atau kita tetap akan tutup jalan. Buka Pak, buka Pak. Tutup jalan. Tidak bisa Pak. Tutup jalan. Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa.
Pertama jatuh. Udah balik aja Bu, ngapain sini? Balik aja. Habis bis kita tutup. Habis bis kita tutup ya. Semua turun. Ini salah polisi. Jangan bilang saya tidak tertib. Kenapa? Pak, kasih saya alasan. Jalan itu ditutup. Alasannya apa dulu? Kenapa ditutup? Saya minggir, tapi alasannya. Biarin Pak. Bapak. Bawa. Tolongin gua. Tolongin. Ya. Menung di bawah. Perhatian kepada massa, kami minta tertib. Ya, kepada Ormas, kita Anda tidak memprovokasi. Kepada Ormas tidak memprovokasi. Anda kami minta untuk tertib. Kami lakukan penertiban karena kelompok Anda tidak tertib dalam berlalu lintas. Banyak yang tidak menggunakan helm. Agar Anda patuhi dulu berlalu lintas sebelum bergerak. Kami minta Anda tertib. Ikut sekalian, nggak usah, nggak apa-apa. Ikut sekalian, nggak apa-apa, ke Polres sekalian. Apa sih? Apa sih? Satu motor saya Pak. Agar tertib berlalu lintas.
silakan menggunakan helm. Tidak mengendarai sepeda motor lebih dari 2 orang. Agar patuhi peraturan lalu lintas. Apabila dilaksanakan akan dilakukan penutupan oleh petugas kami. Sini di belakang. Komando jalan, komando pelan-pelan. Komando jalan pelan-pelan. Komando jalan pelan-pelan. Untuk masa aksi jalan. Syuting ke belakang. Oh, bisa tuh. Surat asli aja Pak yang kita berikan kepada Bapak. Bukan surat Silakan surat-surat siapkan. Bapak yang bersengaja. Silakan surat-suratnya disiapkan. Enggak Pak. Silakan aksi tapi tidak melanggar lalu lintas. Bapak-bapak silakan aksi tapi surat-surat disiapkan. Jangan sembarangan, silakan. Mau aksi boleh, surat-surat siapkan. Ya, yang nggak lengkap silakan, yang nggak lengkap pinggirkan. Yang nggak lengkap pinggirkan. Yang tidak lengkap silakan pinggirkan. Bapak-bapak mau aksi boleh, surat-surat tolong lengkap. Tadi kami melihat banyak tidak pakai helm. Bapak di sini dulu. Ijazahnya dulu yang diperiksa. Tolong dibantu, Pak. Iya. Perintah sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kita sabar, Pak. Ijazah jangan memang sama yang diperiksa ijazah Pak. Jokowi tangkap, jangan tangkap. Anak istri kalian kasih makan haram. Silakan siapkan surat-suratnya. Kalau sudah lengkap silakan maju, Pak. Yang lengkap silakan maju. Sudah maju lengkap? Ya, maju. Yang maju lengkap. Yang lengkap silakan maju. Dicek dulu. Lihatin mana surat-suratnya mana, Pak. Silakan. SIM STNK siapkan. Saya fotokopinya Pak. Kita fotokopinya kasih tahu yang pada mereka. Ya, tinggal maju. Ya, Pak silakan, Pak. Surat-suratnya udah lengkap tadi, Pak. Ya, silakan jalan. Kalau sudah silakan jalan. Kalau sudah silakan jalan. Ini saya cek belum? Saya periksa belum? Ngerti lah. Silakan dicek surat-suratnya. Fotokopinya nggak apa-apa Pak. Ijazah Jokowi juga fotokopinya. Ngapain keluar? Nggak mau. Jokowi lu suruh. Jokowi aja ngasih contoh begitu Jokowi. Alah nggak usah melindungi Jokowi kalian. Ya, silakan yang tidak ada surat-surat lengkap silakan tilang. Ijazah ada surat ini sama kendaraan bermotor. Iya, ada. Itu mobil mogok silakan dicek sekalian mobil mogok. Kendaraan bermotor Mobil mogok minggir, mogok minggir. BPKB SIM ada. Surat-suratnya disiapkan. Berarti saya tahan ya. Saya tahan ya. Itu plat nomor jangan ditutupin, Pak. Plat nomor nggak boleh ditilang ini. Plat nomor ditutupin tilang. Plat nomornya, Pak. Plat nomornya, Pak. Minta. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Bapak surat-suratnya aja nggak ada, Pak. Nggak mau nunjukin. Silakan aksi, tapi tidak urakan. Mana? Dan surat-suratnya tidak ada, Dan. Mana? Ya, silakan ditilang, Pak. Tilang, Pak. Hei. Gue bilang, kalau nggak ada. Mana keluarin, Pak? Keluarin. Ayo. Keluarin, kan untuk diperiksa. Yang tidak lengkap silakan dipinggirkan untuk tilang. Mana? Nggak mau ditunjukin, Pak. Nggak mau Ya, ditunjukin. pinggirkan tilang. Tuh, nggak mau ditunjukin. Mana? Iya, Pak. Kita juga tadi kita nggak main. Jalan protokol itu wajah kota Jakarta.
Salahnya apa? Konvoy tidak pakai helm sembarangan. Bapak, dengerin dulu ya Pak. Ini nunjukin surat-suratnya. Bapak ini nggak mau nunjukin. Jangan memberikan contoh tidak baik. Pak, perintah Kapolres sudah jelas. Tunjukin surat-suratnya. Ya, Mokom tidak ada STNK-nya. Turun, Pak, turun. Mokom kami tilang, tidak ada STNK-nya. Nggak ada surat-suratnya. Turun, Pak, turun. Mokom tidak ada STNK-nya, mau kami tilang. Suruh Bapak ini keluarin untuk surat-suratnya. Minta tolong dong Pak, ini kan dari satu Ya, silakan. Ya, petugas ambil alih sama supirnya, bawa ke Polres. Bapak ikut ke Polres ya. Sekali lagi silakan, Mokom tunjukkan STNK-nya. Iya, surat-surat yang penting surat-suratnya, Pak. Bosan ngelawan, Pak, bosan ngelawan. Tunjukkan surat-suratnya. Bapak yang kasih tahu. Kami tidak melarang aksi, silakan tertib. Bukan ulang-ulang konvoy yang pakai helm di jalan Jakarta. Wajah Jakarta ini, Bu. 10 juta warga Jakarta menyaksikan Bapak Ibu konvoy tidak pakai aturan. Sekali lagi yang tidak membawa aktif STNK silakan turun. Bapak Ibu menyampaikan aturan aspirasi silakan. Ini wajah Jakarta. Kami bertindak atas nama warga Jakarta ingin menampilkan Jakarta kota yang tertib. Jam pulang kantor konvoy tidak pakai helm, apa namanya? Kalau Anda mau menyampaikan aspirasi silakan, tapi tertib. Surat-surat kendaraan siapkan, lengkapi. Truk yang tidak pakai helm jalan-jalan konvoy, lewat jalan protokol. Kita semua ingin wajah Jakarta yang tertib. Surat-surat dekat, jangan kabur Pak, surat-suratnya dia tunjukkan. Ini yang di pinggir-pinggir jalan Pak, yang di pinggir-pinggir jalan ini.
Yang di dalam titik. Kami tidak ingin berdebat, aturan tidak untuk diperdebatkan. Yang tidak mau kena surat-surat silakan. Kami siap. Jangan menampilkan wajah Jakarta tidak tertib. Saya akan minggir. Saya akan minggir. Saya akan minggir. Bapak, pikirkan mobil Bapak. Mobil saya akan minggir. Jangan sampai orator sengaja memaksa orang untuk jalan. Bapak, saya akan minggir. Ini live ya Pak ya. Saya sudah bilang kepada Bapak polisi yang terhormat yang punya negeri ini. Saya akan minggir. Ya, satu motor tilang. Ya, motor yang lain ini yang di pinggir-pinggir jalan diperiksa semua. Diperiksa semua motor-motornya. Yang di pinggir trotoar diperiksa semua kendaraannya. Sudah Pak, ditilang aja Pak, tilang. Iya, sudah. Mobil maupun bawa. Ada surat-suratnya tidak? Itu mobil pickup yang di belakang ada surat-suratnya tidak itu? Pickup yang di belakang, dicek. Pak, ini ada suratnya. Tunjukin ke depan. Ya silakan maju berarti kalau kayak gitu. Apa yang menunggu? Silakan maju. Maju ya. Kita tenang, kita lembut, kita jangan maju. Kita juga. Iya Pak. Tenang. Ini juga mau pakai helm apa dulu? Kita pelan-pelan aja Pak. Semua ucapan kolot akan kami rekam. Punya bukti itu memprovokasi. Itu telah memprovokasi. Kami menegakkan aturan lalu lintas. Silakan petugas rekam. Bukti lengkap tangkap. Bukti lengkap. Kata ibu. Jangan menghalangi petugas melakukan tugasnya, menegakkan aturan lalu lintas. Ini wajah Jakarta. Itu mobil yang pickup di belakang semua itu dicek kendaraannya itu. Itu yang ditutupin, plat nomor ditutupin. Itu sudah dicek, plat nomor ditutupin. Sengaja plat nomor ditutup supaya tidak kena SP. Itu dicek. Jadi sudah sengaja plat nomor ditutup. itu sudah mewakili. Ya tidak. Sudah mewakili. Kalau motor tidak ada surat-suratnya, balikkan. Siapa bilang? Kami sudah sebutkan fasilitas kendaraan apa Yang sudah ditilang pinggirkan, yang sudah ditilang pinggirkan. Yang di pinggir Pak. Harus lengkap. Coba petugas itu dicek yang di pinggir itu dicek. Yang di motor cek. Kalau tidak ada orang yang diangkat, itu motor yang diangkat. Siapa yang tidak punya ijazah? Siapa yang tidak punya ijazah? Kami diberi ijazah. Kami mantan presiden. Dicek, petugas Saya punya hak sebagai manusia di negara demokrasi untuk bicara. Gak usah dihalangi. semua motor yang di trotoar dicek. Jangan tidak punya aturan, jangan di Jakarta. Kami menjadi orang kita Jakarta bertertib. Kalau tidak ada orang yang angkut, tidak ada orangnya, tidak bisa menunjukkan motor pinggirkan. Ini tahu sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum Pak? SIM-nya Bapak, SIM-nya nggak ada. SIM-nya udah ini. Silakan Pak, ikuti aturan Pak. Tunjukkan surat-suratnya.
kami akan melakukan penindakan. Orator tolong jaga ucapannya, semua ucapan ibu akan kami gunakan. Dilarang melawan, kami menegakkan aturan lalu lintas. Kalau mau demo silakan, tapi bukan urakan. Konvoy tidak pakai helm, melewati kota Jakarta jalan protokol. Ini wajah Jakarta, kota beradab. Ya silakan dengarkan yang ada surat-suratnya. Pemilu rakyat. Mudah Lisa. Mundur. Ya ini nomor 2 lagi, ada surat pemuda. Ibu, isu apa terserah, tapi tertib di jalanan. Silakan, yang tidak ada surat-suratnya pinggirkan. Itu mobil yang di belakang suruh maju tuh, mobil pickup suruh maju, dicek surat-suratnya. Saya putra Polri bukan putra penjahat. Ya silakan dulu sini Pak. Silakan Pak. Ya terima kasih Pak. Parkir. Kita semua ingin menampilkan wajah Jakarta yang tertib dan beradab. Tapi Jokowi tidak beradab. Yang kami minta hanya tunjukkan surat-surat Bapak Ibu sekalian. Silakan tidak menggunakan tengah jalan. Kasih jalan. Ini mobil makan ada suratnya enggak? Hah? Enggak ada, ya sekarang petugas naik mobil itu bawa. Naik. Drivernya mana drivernya? Satu naik. Drivernya mana? Mobil ini tidak melawan petugas yang menjalankan tugasnya. Memberikan surat-surat. Ini punya buruh. Pak, ini punya buruh. Saya bilang ini punya buruh, Pak. Sebetulnya cuma simpel. Kalau Bapak itu ada motor. Tarik keluar. Kamu turun dulu. Udah, turun. Jangan Anda menyampaikan aspirasi usulan silakan, tapi tidak melanggar lintas. Jangan cewek keluarin. Ayo. Saya udah bilang. Jangan pakai kasar, jangan pakai kasar. Turun. Ayo. Jangan mengatakan kata kami. Kami menjalankan tugas sesuai undang-undang. Menghalangi petugas melaksanakan tugasnya. Ambil mobil penajam. Balon, tarik keluar. Lagi gini. Jual satu. Kanan nggak mau turun, bawa sendiri. Bawa. Ini mobil cek ada surat-suratnya tidak? Mobil pick up bukan buat ngangkut orang. Berapa orang di sana? Turun. Mobil ini kami bilang, jangan menghalangi petugas melakukan tugasnya. Bapak menyampaikan aspirasi tentang peraturan, tapi tidak mau tahu, tidak taat pada peraturan. Plat nomor sengaja ditutupin. Jadi bawa ke sana, bawa ke saya. Sudah dicek belum? Ini yang belum dicek. Sudah. Saya ambil itu yang bawa ke sana. Ijazah Jokowi PK. Kira di Pesabang, di bawah anggota sana. Kita bawa ke Polres. Ini sudah lengkap belum surat-suratnya? Sudah lengkap? Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah lengkap belum? Sudah lengkap, ya silakan jalan.
Silakan diinventarisir barang buktinya yang sudah ditilang. Ya silakan kasar lantas dicek barang buktinya semuanya dibawa. Udah Pak, biarin Pak. Geser ke sana, udah geser ke tikungan. Asna. Silakan turun dari kendaraan menggunakan moda kendaraan yang lain. Digagalin aku Pak. Manusia. Mobil bak, kendaraan bak untuk pengangkut barang, bukan untuk pengangkut orang. Silakan turun dari kendaraan, gunakan moda transportasi yang lain. Ayo jalan. Jalan aja. Masya Allah. Silakan Bu, nggak usah berdebat Bu, silakan turun. Membahayakan untuk dirimu sendiri. Dari tadi jam dikasih tahu motor mobil kamu nggak ngerti udah dikasih lewat kamu aja yang ini ya kamu yang sewa besok ya kalau kamu begitu lagi bukan masalah orang kecil kamu nggak tertib berlalu lintas jumlah muatanmu melebihi itu kan sama yang mau kamu lakukan dari siapa Oke, selamat jalan. Silakan untuk mobil Pak, langsung jalan. Jangan mengangkut lagi ya. Kami peringatkan jangan mengangkut orang lagi. Jalan. Jangan ajar. Kamu masa ajar lagi bilang iya nggak boleh kamu ajar ini orang tua ini sedang di dalam kamu korbankan jiwanya orang loh ini di dalam ini kalau dia ngerem jatuh ditabrak. Silakan untuk mobil putih jalan. Nissan Juke silakan jalan.
Petugas ke pinggir, buka jalan. Petugas ke pinggir. Untuk kendaraan sepeda motor yang masih parkir menutupi lajur, silakan jalan. Untuk sepeda motor yang masih parkir di sebelah kiri menutupi lajur, silakan berjalan. Jangan. Nanti ada balasannya. Tolong persiapan. Itu menggunakan celana pink. Amankan. Itu dia yang kami amankan. Kami menjalankan tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni. Harusnya kita itu aksi di Bareskrim. Tapi apa yang terjadi? Kita karena sifat represif polisi yang tidak mau tidak mau bermusyawarah, hanya maunya sendiri, ya. Padahal kita itu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu apa? Kita sudah membuat SP lengkap dengan rute, dengan kendaraan yang dilalui dan jalan-jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian pada saat di lokasi kita akan dibelokkan ke jalan yang tembus ke Kebon Sirih, Agus Salim. Saya sebagai Korlap, saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa kami dibelokkan? Kenapa kami dibelokkan? Sebetulnya pertanyaannya simpel ya. Bilang aja, ya Bu, karena apalah alasannya lah. Tapi bapak polisi ini ya, tiba-tiba saya memang menutup jalan. Bukan menutup jalan karena saya sebelum saya diberikan alasan oleh Pak Polisi, saya tidak mau menuruti arahan Pak Polisi. Karena saya komitmen terhadap apa yang sudah saya tulis di surat pemberitahuan. Saya tidak mau tiba-tiba nanti di luar dari SP, nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita ini sebetulnya menjadi rakyat tiri. Rakyat yang semuanya kalau apa-apa kita disalahkan. Ya, kita yang disalahkan. Apa-apa rakyat yang salah. Apa-apa kita yang disalahkan. Kita yang menjadi provokator, kita yang segala macam. Padahal kemarin tadi itu ya, saya hanya minta kepada Bapak Polisi untuk memberikan alasan kenapa kita tidak boleh lurus. Kenapa kita harus belok? Itu adalah pertanyaan yang simpel. Ya, tetapi saya curiga memang hal ini sudah dikondisikan. Karena semalam ada intel dari Polda. Saya kenal, dia telepon saya dan memang dia bilang kalau tidak boleh ke Mabes, tidak boleh aksi di Mabes. Saya tanya, kenapa? Sejak kapan Mabes itu sifatnya menjadi sakral seperti istana?
Kalau istana kita tahu, di situ ada presiden, betul ya? Tapi Mabes itu, dia kan memang pusat pengaduan kan? Benar nggak sih? Kenapa kita tidak boleh? Nah, saya jadinya bertanya lagi pada malam itu, kenapa tidak boleh? Surat saya sudah masuk, kalau memang tidak boleh harusnya pada saat itu saya dilarang, benar nggak? Tapi ini telepon ini masuk pada saat saya sudah koordinasi dengan koordinasi Teklab dengan Kapolsek pusat. Semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia juga tahu kalau rute saya adalah Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman, Singsinga Mangaraja dan Trunojoyo. Tidak ada Agus Salim, tidak ada Kebon Sirih. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan ada kalimat ancaman pada saat semalam ada salah satu Intel Polda yang telepon saya, dia bilang secara jelas kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Ya. Jadi memang hal seperti ini memang sudah dikondisikan. Kenapa sekarang sekali lagi saya bertanya, bukan saya aja yang ingin bertanya, semua juga pasti ingin bertanya. Kenapa kita tidak boleh aksi di Mabes? Apakah Mabes itu sekarang menjadi istana kedua? Kalau begitu memang betul. Apakah terjadi ada dua matahari kembar? Ya. Jadi Pak Polisi, caranya bukan begitu Pak kepada rakyat. Kami dicari-cari kesalahannya. Kami dibilang kami itu mengganggu lalu lintas. Anda yang mengganggu lalu lintas karena jalanan yang ingin kami lalui ditutup oleh Anda. Kalau Anda komit terhadap SP yang sudah ada, artinya ini tidak terjadi, Pak. Kalau begitu ngapain harus ada SP? Kalau kemudian akhirnya dimentahkan di jalan juga. Seperti itu ya. Jadi saya tidak takut. Dengan kejadian seperti ini, saya makin yakin kalau negara kita ini memang negara yang sudah rusak. Negara yang sudah rusak. Artinya kami ini sebagai rakyat sudah tidak ada lagi. Kemana? Kita sudah tidak ada kedaulatan lagi. Negara kita itu adalah punya yang orang-orang yang pada punya duit, ya, yang punya duit, yang bisa mengatur. Karena punya duit jadi berkuasa. Jadi ya sekian aja dari saya, dan ini di samping saya ada Pak Holid dari Banten. Dia juga ikut aksi sama saya, dan tidak lupa saya juga sudah mengajukannya SP saya tidak hanya di Polda tapi di Mabes juga. Ya, jadi kita itu secara legal, secara itu kita itu sah. Ya. Ya, itu aja. Gimana, Pak? Ya. Sebelum ada aksi kemarin kan ada larangan. Ya. Siapa yang melarang? Kalau aku menyebutkan nggak usah lah, Pak. Nggak usah. Tahu pasti orang polisi itu kan juga pasti nonton ini, tahu dia. Pasti tahu. Oke, Pak Holid. Ya. Jack, nanti Jack masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan ibu-ibu ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih sudah bisa mengundang kami agar kami bisa memberikan aspirasinya dari Banten ke Jakarta sampai Mabes. Nah, satu hal sebenarnya pertama, saya itu seumur hidup baru pertama kali ini ada orang yang mau menyampaikan aspirasinya justru dihalang-halangi dengan dalih operasi SIM segala macam, tetek bengek. Nah, ini bingung bagaimana kalau saya dari Banten pakai kendaraan becak kira-kira atau sepeda kira-kira, apa itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya kami dari Banten jauh-jauh malah justru tidak bisa menyampaikan aspirasi saya sebagai rakyat Banten. Sebenarnya awalnya kami akan menyampaikan satu hal kepada Mabes, kepada Polri, bahwa kasus pagar laut ini belum selesai. Artinya kasus pagar laut ini jangan hanya dilokalisir sebatas di lurah saja. Dan lurahnya cuma satu doang, tapi ada 22 lurah yang harus ditangkap sebenarnya,
belum lagi dengan otaknya. Penerima setelah SHM atau SHGB itu jadi diterbitkan oleh BPN, ATR BPN. Nah ini juga kan terlihat indikasi atau dugaan kongkong lingkong. Mereka ini komplotan untuk menjual kedaulatan kita, kedaulatan negara kita. Ini tadinya mau saya aspirasikan juga ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Saya mau sampaikan juga persoalan-persoalan di Banten. Belum lagi saya juga mau menyampaikan kerusakan yang ada di hulunya. Biar presiden juga tahu gitu kan, bahwa lahan sawah yang produktif di hulunya juga dibikin galian C, yang itu kemudian tanpa AMDAL, tanpa izin yang jelas. Bekas galian juga seperti danau, yang ini banyak memakan korban. Nah kemudian urugannya dibuang ke hulu untuk ngurugin sawah-sawah yang produktif juga. Lalu kemudian, apakah ini yang disebut program Pak Presiden tentang swasembada pangan? Sementara ruang ketahanan pangannya seperti sawah, tambak, segala macam diorong. Ini yang kami berpikir sebagai rakyat seperti nggak punya akal untuk memikirkannya gitu. Nah artinya kemudian ketika saya mau mengaspirasikan dari Banten ke Jakarta, kok malah dihadang gara-gara persoalan misalnya spanduknya nutupin plat nomor, gara-gara misalnya nggak pakai helm atau yang lainnya. Ya kalau polisi mau berpikir tentang itu bisa aja misalnya nggak ada dopnya, nggak ada spionnya, bisa aja. Tapi sebenarnya bukan persoalan itunya. Menurut saya ini persoalan bagaimana aksi kita hari ini jangan sampai ke tujuan, agar aspirasi rakyat tidak tersampaikan. Itu. Nah, kalau seandainya aspirasi rakyat terus dihadang, dibungkam gitu kan, berarti kita harus apa kawan-kawan? Revolusi lah. Kalau aspirasi kita terus ditindas, ditekan, tidak boleh keluar. Saya katakan satu kali lagi kita harus apa? Revolusi. Revolusi kembali. Nah, ini artinya rakyat sudah muak dengan kondisi aturan yang ada. Itu. Mereka sudah tidak bisa ngurus rakyatnya. Sawah diorog, empang diorog, laut mau dijual. Tambang Raja Ampat, pulau dijual. Yang harusnya pulau ini di wilayah Aceh malah hanya satu tanda tangan menteri saja bisa berpindah ke lain daerah. Ini kan namanya gila. Ini namanya biadab gitu sama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri. Oh ya, Jack dulu dari mahasiswa. Raja Liar. Nanti Semangat Jack. Raja Liar. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keberhasilan luar biasa hari ini, gerakan kita mampu menciptakan kondisi yang resistens. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya kita masih ada, kita masih menunjukkan bahwasanya kita masih tetap melawan pada sebuah sistem yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk satu imperium kekeluargaan yang dibangun oleh Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Mantap. Kemudian daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat Indonesia begitu banyak menuntut ketidakadilan yang hadir, yang diantaranya adalah pemakzulan Gibran yang hari ini kita nilai bahwasannya kelahiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan bentuk daripada kecacatan konstitusi yang ada di Indonesia, yakni melalui putusan MK nomor 90 yang kami anggap juga sebagai karpet merah dari Bapak Joko Widodo untuk Gibran Raka Buming Raka yang kita sebut sebagai Nepo Baby. Kemudian daripada itu, masalah-masalah tambang yang belakangan ini hangat diperbincangkan, baik dari kalangan-kalangan aktivis tambang, dari LSM ataupun mahasiswa maupun emak-emak yang hari ini masih membicarakan tambang, itu adalah semua betul ada keterlibatan kaki-kaki tangan-tangan oligarki melalui kementerian-kementerian seperti SDM yang seolah-olah ingin menjadi juru selamat. Selain daripada
isu di Raja Ampat yang hari ini hadir, ada beberapa isu lain yang kemudian menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pertambangan dan investasi hari ini hanya menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, bukan masyarakat dengan pemodal. Karena pemodal menyewa masyarakat, memberikan modal untuk masyarakat untuk menghadang masyarakat yang menolak daripada aktivitas pertambangan tersebut. Kemudian daripada itu yang ingin saya sampaikan lagi adalah permasalahan dalam penanganan demonstrasi. Dalam hal ini, hari ini saya menilai ada kecenderungan yang tendensius dari institusi kepolisian. Yang pertama ada pelarangan hal-hal yang tabu, yakni pelarangan terhadap titik aksi yang sebelumnya akan dilaksanakan di Mabes Polri. Ternyata kita sudah dijegat di Haji Agus Salim di belakang Dana Reksa. Kemudian juga tadi ada beberapa tindakan represif dan itu sangat kami kutuk. Dan insya Allah kedepannya kami akan bergandengan dengan YLBHI, kami akan bergandengan dengan Komnas HAM, kami akan laporkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Polri selalu mengedepankan tentang humanis, menjadikan Polri yang humanis. Namun apabila dalam praktiknya Polri tidak bisa melakukan humanis, maka tataran humanis Polri hari ini hanya sampai pada tataran konsep, tidak bisa dipraktikkan secara real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mempertanyakan perihal tentang razia liar. Siap. Kami juga ingin mempertanyakan tentang razia-razia liar yang kemudian hadir tanpa surat tugas, tanpa surat perintah. Karena dengan Suatu pelanggaran dari oknum Polisian. yang tidak punya wewenang seketika menjalankan harapan kedepannya tentunya kami mengharapkan satu bentuk pelurusan terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yakni tentang kebebasan berpendapat di muka umum dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun karena itu dijamin oleh undang-undang. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan selalu datang dari orang-orang yang zalim dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi kita bukan terhenti ya, tapi dengan disetting seolah-olah kita melanggar lalu lintas. Ini yang saya katakan ke Kapolres tadi, kalian jangan berbicara masalah aturan baku, kalianlah yang melanggar aturan selama ini. Kami rakyat selalu mengikuti aturan. Kami demo pun sudah memberitahu. Ya, ada surat pemberitahuannya, ada rutenya. Ya, tiba-tiba dalam perjalanannya kita dibelokkan oleh polisi. Nah, ini ada razia liar yang dilakukan oleh Kapolres CS lah. Ya, ingat ini ada kejadian unik tadi. Ketika Jokowi datang ke Polda, menurut Kabid Humas itu membawa fotokopi ijazah, betul? Ketika ke Kabar Eskrim, Jokowi juga membawa ijazah fotokopi. Nah tadi kebetulan yang kena razia ada pakai STNK fotokopi, tetap ditangkap. Curang itu nggak adil. Gimana adilnya di mana? Jokowi ngelapor pakai ijazah palsu diterima. Kabar Eskrim pakai ijazah fotokopi diterima. Tadi ada STNK fotokopi malah ditangkap, ditilang. Adil tidak? Iya, ini udah luar biasa. Pak Kapolri, mungkin Anda tinggal saatnya, nggak lama lagi diganti. Ya, terlalu kelamaan, terlalu banyak kezoliman yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat. Ya, sampai rakyat seperti ini. Ya, mana lagi moto daripada polisi mengayomi, melindungi, melayani. Itu semua kalian lakukan bukan untuk rakyat tapi untuk oligarki. Hanya untuk mereka yang punya uang saja. Rakyat hanya ingin menuntut satu keadilan. Rakyat ingin bagaimana mereka bisa sejahtera. Itu yang ingin disampaikan oleh kami sebagai rakyat. Tidak lain dan tidak bukan ingin meruntuhkan daripada hegemoni oligarki yang mencekram negara kita. Ingat, ini Raja Ampat sudah luar biasa. Ya, keluarga Jokodok.
Nama tankernya aja Iriana dengan JKW, kan luar biasa. Dan semuanya pora-pora kaget, pora-pora budeg. Ini banyak bener, ada alat berat di situ, eskavator dan lain sebagainya. Pas persis seperti pagar laut yang semuanya pora-pora nggak tahu, yang pada akhirnya hilang begitu saja. Penegakan hukum cuma lip service saja. Jangan sampai hukum menjadi hukum rimba dipakai oleh rakyat, dan kita akan menurunkan mereka yang punya jabatan saat ini. Ya. Ingat, penjajah Belanda diusir oleh rakyat. Penjajah mereka memakai senjata luar biasa, tapi kalah oleh rakyat karena rakyat bersatu. Maka kalau saat ini rakyat bersatu, siapapun yang zolim kepada rakyat, kita tidak akan pernah takut. Ya. Di masa terakhir Anda Pak Listio Sigit, ayolah rapikan itu. Anda punya anak buah di bawah, berbagai macam kejadian, berbagai macam kasus yang ada pada diri anak buah kalian, itu sudah mencerminkan bahwa bobroknya kepolisian yang ada di Republik ini. Maka perlu nggak kepolisian dibubarkan? Perlu nggak? Kita dukung TNI, betul? Kita dukung TNI. Dukung daripada purnawirawan yang memazulkan daripada Gibran CS, betul? Siap datang ke DPR. Siap datang ke DPR. Siap dukung DPR untuk memazulkan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Aku ngomong ini, ini mengenai masalah teman kita ya. Ini masih banyak teman-teman kita. Salah satunya adalah yang Mokom ya. Mokom kita masih ditahan di pusat, di Polres Pusat. Kita habis ini, kita akan ada sebagian yang akan turut ke Polres Pusat, dan ada juga beberapa motor yang juga diambil oleh polisi ya. Jadi secara paksa ya. Jadi kita akan bersama-sama kita ke sana ya, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai Kolab ya, dan saya siap kalau untuk berargumen. Karena sekali lagi, saya benar, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, dan tidak ada aturan untuk menyalahkan saya. Apalagi saat saya diseret-seret oleh Polwan, ya itu juga akan saya permasalahkan. Jadi sekian dari saya, kita akan tutup dan kita akan ke Jakarta Pusat untuk menjemput DJ Mokom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.